Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat foodies. Selamat datang kembali di kegiatan Sedekah Ilmu Ramadan. Upgrade ilmu ngabuburit bareng foodies. Nah, kembali lagi nih bersama saya di kegiatan sore hari ini selama bulan Ramadan. Jadi spesial Ramadan, kita akan setiap hari mengadakan live Instagram bersama narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Nah, program ini juga foodies dedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru join, salam kenal nih, nama saya Balkis yang akan menemani sahabat foodies semua di kegiatan sore hari ini. Oke, teman-teman yang baru join, ini ada Kak Herman, Kak Nuraisyah. Gimana nih puasa hari keempat ya? Lancar ya teman-teman? Nanti teman-teman sambil ngabuburit bisa banget diisi dengan insight-insight yang luar biasa nih, yang pastinya bermanfaat buat teman-teman pelaku bisnis kuliner. Nanti bisa diterapkan juga di bisnis masing-masing ya. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus live-nya setiap hari nih. Nah, khusus sore hari ini nanti kita akan ngobrol bersama founder dan owner dari salah satu bisnis F&B pastinya. Itu nanti kita akan spill ya. Tapi sebelum itu teman-teman juga bisa banget tulis di kolom komentar ya, perkenalan dari mana aja, terus punya bisnis apa aja, boleh ya. Nanti saya bacain teman-teman dari mana aja. Oke, nah mungkin sebelum kita panggil narasumber di sore hari ini, saya minta izin nih untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai Foodies Academy. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu Foodies Academy itu apa. Jadi Foodies Academy itu adalah pusat belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner yang mempunyai visinya itu changing people's life through F&B education. Nah, teman-teman gabung lebih dari 100.000 teman-teman foodpreneurs yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Buat teman-teman nih yang mau belajar dari konten-konten gratisnya Foodies dulu, bisa banget untuk join channel Telegram Foodies di t.me/foodiesid yang berisi update mengenai perkembangan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Nah, teman-teman juga bisa untuk visit website Foodies di www.foodies.id/artikel karena Foodies sudah publish lebih dari 400 artikel bisnis kuliner yang bisa teman-teman akses secara gratis. Selain itu, kalau misalkan teman-teman suka nih nonton YouTube, kita juga sudah posting atau publish video-video YouTube. Itu udah ada lebih dari 1.200 video edukasi yang bisa teman-teman akses secara gratis juga. Oke, nah mungkin nanti sebelum kita ngobrol bareng narasumber kita, teman-teman ada yang mau bertanya nih sama narasumber, boleh banget tulis di kolom komentar atau nanti ditulis di kolom yang ada question mark di kanan bawah ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk nanya nih hal-hal yang mungkin teman-teman belum ketahui nanti sama narasumber kita. Oke, nah jadi sore hari ini kita akan ngobrol bersama Mbak Dewi Adar. Nah, beliau adalah founder dan owner dari Warkop Sujali dan Sistro Coffee. Nah, ini dari bisnis kopi ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang nggak asing nih dengan Warkop Sujali, atau ada yang udah sering nih nongkrong di Warkop Sujali atau Sistro Coffee, boleh ya tulis di kolom komentar. Oke, nah teman-teman, kita ngomongin soal kopi nih. Jadi kalau biasanya kita menikmati kopi saja gitu, tapi ternyata kopi itu bukan sekedar komoditas dengan nilai ekonomis tertentu ya, tapi dengan kopi itu bisa mempererat sosial masyarakatnya, baik petani, warga sekitar, kebun kopi yang dimana kopi itu berasal, bahkan pelaku bisnis kuliner sampai akhirnya pada masyarakat gitu ya. Nah, kopi juga bisa dinikmati sekaligus bisa jadi sarana diplomasi ini teman-teman. Nah, jadi di Instagram Live sore hari ini kita akan bahas nih diplomasi kopi ala Warkop Sujali. Nah, ini inspirasi perjalanan bisnis kopi yang sudah running puluhan tahun. Jadi Warkop Sujali ini sudah runningnya lama ya teman-teman. Oke, nah sahabat foodies semua boleh banget keluarin catatannya. Nanti bisa dicatat poin-poin pentingnya buat teman-teman bisa praktekin di bisnis kulinernya masing-masing, terutama bisnis yang serupa nih di bisnis warung kopi atau coffee shop. Oke, biar nggak penasaran lagi, saya akan invite narasumber kita di sore hari ini, Mbak Dewi ya. Jadi sambil saya invite Mbak Dewi, teman-teman boleh
perkenalan dulu, punya bisnis apa mungkin teman-teman boleh nanti kita spill. Oke, sebentar. Oke, halo assalamualaikum Mbak Dewi. Salam Mbak Balkis. Iya, salam kenal Mbak. Salam kenal juga. Gimana hari ini lancar puasanya Mbak? Ini alhamdulillah lancar. Enggak, enggak. Alhamdulillah ya. Cuma suara agak hilang nanti kalau suaranya agak serak-serak gitu ya, Oke, dimaklumin. dimaklumin ya. Kita ngobrol santai aja Mbak, nggak usah yang serius-serius banget, tapi santai tapi insightful ya. Semoga. Oke, oke, Mbak Dewi, sebelum kita ngobrol nih, apa namanya, ngobrol gimana diplomasi kopi ala Warkop Sujali. Nah, ini mungkin dari Mbak Dewi boleh perkenalkan dulu Mbak Dewi ini sebagai apa dan kesibukannya sekarang ini apa aja? Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sorry, perkenalkan nama saya Dewi Adhar, seperti yang tertulis di banner. Boleh panggil Dewi atau beberapa orang, banyak kawan-kawan dan saudara memanggil saya Dewi. Boleh dua-duanya Dewi atau Dewi, tapi jangan Adhar. Karena Adhar nama bapak saya almarhum. Kesibukan saya sekarang ini, alhamdulillah hari demi hari, jam demi jam, bahkan menit demi menit, Allah kasih saya selalu sibuk. Sibuk yang indah sebenarnya. Sampai tiba saatnya saya disibukkan oleh Warkop Sujali. Warkop Sujali itu adalah kesibukan yang baru untuk saya. Saya mungkin koreksi sedikit tadi yang dikatakan Mbak Balkis. Saya betul sudah menjalankan bisnis kopi ini puluhan tahun, 20 tahun lebih. Tapi Warkop Sujali ini baru saja lahir. Baru 2 bulan lahir. Hanya saja memang alhamdulillah banyak sekali orang yang tertarik dan menanyakan tentang Warkop Sujali. Gitu Mbak, tentang. Oke, tadi saya ini sedikit deh, make sure sedikit. Jadi Warkop Sejali ini sebetulnya baru ya Mbak ya, untuk eksisnya baru gitu. Oke, tapi kalau untuk yang puluhan tahun itu kalau di apa title-nya Mbak ada Sistro Coffee juga. Nah, itu yang memang sudah running lamanya atau gimana Mbak? Ya betul. Citro Coffee itu yang pertama saya bahkan di kantor di Citro tahun 2003 yang jelas adalah Citro. Oke, Mbak, sebelumnya maaf ini suaranya agak putus-putus nih kalau di saya. Suara Mbak Dewi. Mungkin ke teman-teman putus-putus nggak ya suara Mbak Dewi tadi? Boleh ditulis di komen ya kalau ada apa namanya putus-putus. Kalau saya barusan putus-putus Mbak terakhir. Tes 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 tes. Oke, boleh. Boleh Mbak dilanjut dulu aja. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin kedengarannya agak kurang clear, boleh di komen ya teman-teman. Biar nggak miss informasinya. Ya, Oke, jadi sebetulnya tadi Mbak Dewi sendiri udah sekarang tuh disibukkan dengan Warkop Sujali yang baru eksis juga ya, tapi sebelumnya udah running bisnis kopi di Sistro Coffee. ya, Citro Coffee. Sistro Coffee ya. Oke, Mbak, kalau boleh tahu nih, ini kan berarti pengalaman Mbak Dewi di bisnis kopi itu udah lama gitu ya dan udah mateng banget nih karena udah 20 tahun juga. Kalau boleh diceritain Mbak, gimana sih Mbak Dewi ini pertama kali tertarik dengan industri kopi dan pada akhirnya ngedorong Mbak Dewi untuk mendirikan bisnis kopi ini sendiri. Baik, kan saya ceritain ya. Jadi saya cerita ya, sedikit ya. Awalnya itu seperti tadi saya sampaikan bahwa saya mulai bisnis ini di tahun 2003 saat ingat nggak jelas sih. Masih putus-putus Mbak. Tadi juga di beberapa audiens putus-putus katanya. Nah, saya lanjutin dulu ya, nanti Oke, kalau oke. putusnya. Waktu itu
saya masih kantor saya di Jalan Sudirman, Jakarta. Sementara kami tinggal di Bogor. Cukup jauh. Semakin hari semakin macet. Sorry kalau dengar. Semakin hari semakin macet. Itu membuat berangkat kantor dan lebih pagi lagi, bahkan sebelum jam 6 udah harus di jalan. Nah, saat itulah saya berangkat bareng suami, saya bilang, aduh andai ada yang jual kopi ya di jalan, saya bilang gitu. Andai jual kopi take away yang gampang dibawa di mobil, bahkan bisa sambil mikir dengan makanan yang praktis, saya bilang gitu. Suami saya bilang, kenapa kita nggak bikin? Dari situ saya langsung cus, ya gasken. Saya itu kalau ada yang ya itu bagus, tidak menunda kan minggu. Eh, Saya deh. oke. Kenapa saya? Oke. Kenapa? Agak hilang Mbak suaranya Mbak. Kenapa ya? Apa, Mungkin dari Mbak Dewi pakai handsfree atau apa? Oh enggak ya. Nah, hilang sekarang. bentar ya, saya pakai headset ya. Oke, 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 silakan Mbak. Oke, ditunggu ya teman-teman. Kita perbaiki dulu nih, biar nggak putus-putus dan informasinya clear. Oke, sambil nunggu Mbak Dewi, mungkin dari teman-teman boleh banget nih ada yang bisnis kuliner serupa dari coffee shop, boleh banget perkenalkan diri dan perkenalkan bisnisnya, ditulis di kolom komentar ya. Oke, semoga habis ini bisa clear suaranya. Suaranya ya. Saya coba pasang headset yang ini ya. Oke. Bentar. Oke, ini juga ada yang baru join, ada Kak Henry Martendai, terus ada Kak Yoga. Nanti disimak terus ya live-nya, kita akan membahas gimana perjalanan Warkop Sujali dan bisnisnya Mbak Dewi itu sudah running puluhan tahun nih. Apa saja achievement yang sudah dicapai ya. Nanti teman-teman bisa petik nih insight-insightnya buat di bisnis kuliner teman-teman. Oke, nah ini ada Kak Sana. Halo Kak Bintang, selamat bergabung. Ditunggu ya Kak, sambil nunggu suaranya clear nih. Dengeran. Oke. Halo Mbak. Tes tes Nah, tes. oke. Oke, clear kalau Sekarang sekarang jelas? Mbak. Jelas, jelas. Berarti itu penyebabnya. Oke ya. Oke, siap. Lanjutin. Oke, dilanjutin. Tadi mungkin buat teman-teman yang baru join, kita ada pertanyaan untuk Mbak Dewi. Kenapa akhirnya Mbak Dewi ini terdorong untuk melakukan atau running bisnis kopi ya? Ya, tadi saya udah sampaikan kenapa pengen buka usaha. Usahanya juga di bidang minuman, makanan, karena pengalaman kerja harus berangkat pagi-pagi sekali sebelum sarapan, terus berandai-andai ada yang menjual dengan kemasan praktis gitu kan, makanan juga minuman. Nah, kenapa pilihannya kopi? Karena padahal saat itu jujur nih ya, saya tuh lagi suka banget, lagi ngefans banget sama minuman bubble. Waktu itu tuh lagi hits banget. Kalau saya boleh mention satu brand, Quickly, itu favorit saya. Jadi punya uang 50.000 di dompet, saya bisa berani spend lebih dari 50%-nya hanya untuk beli minuman. Tapi dari situ saya berpikir ini peluang besar bisnis minuman. Orang berani loh kalau udah suka tuh ngeluarin uang berapapun asal cocok dengan selera mereka. Tapi produknya bukan itu yang saya ambil. Saya kenapa pilih kopi? Karena kopi itu menurut saya adalah produk yang everlasting ya kan. Sepanjang masa. Dari dulu nenek moyang kita sampai sekarang semua gemar kopi, banyak sekali penikmat kopi. Juga rentang usia penggemarnya itu panjang, tinggi, lebar menurut saya. Dari anak muda sampai orang tua. Sekarang tuh apalagi kalau sekarang menurut saya lebih turun lagi ke anak-anak, anak sekolahan, bukan lagi anak SMA, SMP. Bahkan sekarang si baby-baby itu juga udah pada nenteng-nenteng botol kopi, apalagi sekarang kan banyak yang jual kopi susu gula aren. Jadi berdasar itu saya pikir pasar kopi itu jauh lebih besar dibanding minuman lain. Kalau kita bicara tentang minuman, saya yakin banget bisnis kopi ini yang saya harus ambil saat itu. Gitu, Mbak. Oke, jadi berangkat dari pengalaman ya dulu kayak
apa namanya Mbak Dewi berangkat kerja pengen kopi yang praktis gitu kan, akhirnya kepikiran untuk kenapa nggak kita aja yang Iya, buka iya, iya, bisnisnya. iya, 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 iya. Oke, Hmm. berarti itu di tahun 2004. 2003 ya, Oh, 2002, 2003. 2003, 2003, iya. Udah lama Ah, banget ya Mbak. ketahuan deh ini saya generasi siapa, angkatan siapa. Tapi masih Iya, muda iya, aja iya, nih Mbak iya, Dewi. iya, iya. Masih Karena semangat. sering nongkrong di warkop. Oh, itu mungkin ini ya impact-nya ya bikin lebih Iya, tetap muda gitu tetap look-nya. seneng aja karena yang datang ke tempat kita yang pelaku bisnis minuman terutama kopi, warkop itu identik dengan tempat kongko-kongko apa aja diceritain, istilahnya mulai dari yang serius sampai yang omong kosong kita bisa tuangkan di warkop gitu kan. Nah, Betul. yang sedih, yang ketawa-ketawa juga ada di warkop. Saya baru 2 bulan jalanin warkop ini banyak udah nemuin orang-orang bahkan langganan yang udah ceritanya banyak akhirnya sharingnya gitu loh. Gimana nggak seneng kan? Happy. Iya, betul. Nah, jadi Iya, iya. kita kayak ngumpulin banyak orang dengan pandangan yang beragam gitu Ah, ya iya, iya, di iya. warkop kita. Oke, bahkan kalau sekarang juga kan banyak juga yang WFC nih istilahnya, work from Iya. cafe. Heeh. Nongkrong-nongkrong di kafe hanya untuk buka laptop gitu ya, Mbak. Iya. Oke, nah berarti tadi juga Mbak Dewi ngelihat peluang market kopi itu everlasting gitu ya, dan itu bisa Iya. menjadi kesempatan buat Mbak Dewi akhirnya bisa running nih, alhamdulillah udah puluhan tahun di bisnis kopi Iya. ya Mbak. Iya, iya, alhamdulillah. Oke, nah kalau boleh diceritain nih Mbak, ini kan udah 20 tahunan juga. Nah, pengalaman Mbak Dewi mendirikan bisnis kopi selama puluhan tahun ini seperti apa sih? Apakah ada tantangan dan apa sih achievement yang sebelumnya sudah diperoleh nih sama Warkop Sujali dan Sistro Coffee? Ya, saya coba jawab tentang achievement dulu ya, keberhasilan lah katakanlah. Sampai berada di titik ini pun kami, Sitro ya, sampai berada di titik yang sudah melewati kata belasan, udah di 20, itu merupakan keberhasilan yang harus kami syukuri, gitu kan. Kalau bicara tentang tantangan, kayaknya di setiap bisnis ada tantangannya. Jangankan bisnis, kehidupan biasa-biasa juga ada tantangannya. Sesantai-santainya kehidupan tetap ada tantangannya, apalagi di Betul. bisnis. Bisnis kopi, kalau ditanya tantangannya saya apa, ya tantangannya adalah market dan pelaku-pelaku bisnis yang lain, which is kompetitor kalau boleh saya katakan. Nah, hal lainnya juga adalah tantangan dari internal, faktor internal. Ya, pegawai juga keberadaan kami, inovasi dan lain-lain itu ya. Nah, kalau tentang tantangan tadi yang paling sangat terlihat sekarang kemarin-kemarin mulai adalah pemain-pemain bisnis itu bisnis kopi itu semakin banyak. Sekarang kaum milenial juga udah merambah ke bisnis kopi. Kalau ngumpul-ngumpul sedikit saya perhatiin kawan-kawan saya yang udah generasinya setua saya, kalau ngumpul yang lebih tuanya lagi pensiunan, kalau ngumpul mereka berbicara wacana tentang buka warung kopi, tentang bisnis kafe, coffee shop, apapun itu namanya, tapi nggak jauh dari bisnis kopi atau kuliner yang lain. Millennials, bahkan sekarang Gen Z juga sudah main di situ gitu loh, masuk ke industri kopi. Iya kan, betapa saya pemain lama, wah tantangannya besar nih di depan mata gitu ya. Cuman yang saya yakini adalah bahwa selama kita punya produk dan layanan yang bagus, dan satu hal, faktor pembeda dari kompetitor kita dari yang lain, insya Allah kita jalani dengan sungguh-sungguh, kita nggak akan kehilangan customer. Betul. Gitu. Jadi kalau ngomongin tantangan itu banyak ya Mbak ya Banyak, tantangannya. banyak. Belum lagi tantangan internal pegawai, bolak-balik ganti, ada yang ini, ada karena mereka pindah kota, ada yang karena kecurangan dan banyak faktor gitu. Sampai saya merasakan memang pagi harus berangkat sendiri dan melayani sendiri, jadi barista juga, ngelayanin tamu, tapi dari situ jadi jauh lebih banyak pengalaman dan banyak kenal dengan customer. Juga bisa merasakan di mana sih, seperti apa sih melayani, ya sesungguhnya customer mau gitu. Di Warkop Sujali pun sekarang saya masih turun langsung. Di awal harus turun langsung. Jadi teman-teman yang bisnis kuliner, mungkin saya sekedar sharing gitu, semoga cocok ya dengan saya. Di awal terutama sebelum sistem itu tersetup dengan baik, turun deh, jangan
Kalau uang banyak yang punya uang, modal banyak yang punya Betul. uang, kepintaran banyak yang punya kepintaran. Tapi kita monitor langsung ke lapangan dan continue untuk terutama untuk certain period di awal itu sangat penting, kunci menurut saya. Kunci ya, Nah, turun langsung ke kunci. lapangan. Iya, Karena kalau bisnis itu harus apa ya, menyatu gitu ya dengan kita iya, sebagai business owner ya iya, Mbak ya. iya, Nggak bisa iya, 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 dikesampingkan gitu aja ya iya. Mbak. Oke, oke, oke. Mm-mm. Jadi sebetulnya belajar nih dari Mbak Dewi juga yang udah running puluhan tahun, pasti Mbak Dewi juga semakin kesini semakin karena banyak insight yang mungkin setiap tahunnya Mbak Dewi ambil ya, jadi semakin oke nih bisnisnya. Iya. Oke, nah kalau misalkan ngomongin tentang kopi nih Mbak, kopi juga kan kalau misalkan tadi ini ke judulnya ya, diplomasi kopi ala Warkop Sujali. Mm-mm. Selain memang kopi ini bisa dinikmati, nah Mhm. kopi juga bisa menjadi sarana diplomasi gitu ya untuk apa ya, mensosialisasikan pemahaman tentang kopi itu sendiri gitu. Mhm. Nah, em, seberapa penting sih menurut Mbak Dewi nih yang udah running puluhan tahun pemahaman terkait budaya kopi ini untuk masyarakat? Oke, kalau dari sisi sudut pandang sebagai peminum kopi saja, penikmat kopi, sebetulnya yang nggak penting juga kita tahu lebih jauh tentang sejarah apalagi budaya. Tapi untuk tahu itu sangat menarik. Tapi kalau kita mau jadi pelaku bisnis kopi, ada di dalam industri kopi, pemain kopi gitu ya, yang berhubungan dengan kopi, memang disarankan kita tahu tentang sejarah, juga budaya dan seluk-beluk tentang kopi. Sehingga kita tahu kopi dari zaman dulu, sekarang, dan juga kopi nanti ke depannya harus seperti apa. Juga kita tahu kopi di apa disesuaikan dengan pasar, customer ya maksud saya juga gitu. Jadi ya penting ya kita mengedukasi juga eh, kawan-kawan, ya customer jika mungkin memberi pemahaman tentang kopi. Oke, jadi bisa juga untuk nge-build community gitu ya Mbak ya Oh dengan bisa, kopi. bisa. Dan Oke, oke, oke. ada juga kan quote yang bilang eh, apa aja masalahmu bisa diselesaikan dengan secangkir kopi gitu kan. Nah, kalimat itu mungkin mungkin salah, mungkin saya yang bikin barusan ya. Seperti itu persisnya sih. Tapi mungkin dengan adanya bisnis kopi, warung kopi, coffee shop apapun itu namanya, kita bisa sampaikan ide, gagasan dan lain-lain dengan wadah si bisnis kopi ini. Beda tanpa mendiskreditkan warung Padang, tanpa mendiskreditkan warteg misalnya, kita tidak bisa berbicara bisnis di sana, kita tidak berbicara curhat-curhatan di sana. Itu analogi yang sangat jelas ya. Sementara kalau di bisnis kopi, di cafe, coffee shop, kopi tiam apapun namanya, warkop juga, di situ kita bisa sampaikan apapun ide-ide, bahkan lebih luas dari itu, bikin kegiatan dan lain-lain. Begitu Mbak, kalau di bisnis kopi. Gitu ya. Iya, Oke, iya, jadi iya. menjadi sarana dan wadah nih untuk apa ya, market di berbagai kalangan untuk bisa menuangkan ide dan gagasan-gagasannya lewat kopi Iya, gitu ya, Mbak. iya, iya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, saya juga penasaran tadi kalau misalkan kita ngomongin Warkop Sujali yang memang eksisnya sebetulnya baru gitu. Hmm. Tapi untuk yang tadi Sistro atau Citro, Mbak? Citro. Oh, Citro, Citro Nah, Kopi. Nah, ini tuh apa namanya? Outletnya sendiri itu ada di mana, Mbak? Untuk Citro dan Warkop Sujali. nah, untuk Citro, kenapa saya juga cerita lagi nih Ya. balik ke belakang. Cerita yang saya tadi kenapa pertama kali buka Citro gitu ya. Saya kan pengen cari makanan di jalanan gitu. Saya bukalah Citro. Kenapa namanya Citro? Awalnya nulisnya pakai, sekarang juga logo kami C, ya si, apostrof, tanda curek, TRO, Tro. Oke. Itu kalau saya terangkan sekarang adalah coffee on the road. Karena kami Oh. jualannya di jalanan. Saya jualan pakai mobil box. Jadi zaman itu belum ada musim food truckan di sini. Saya udah bangun food truck. Udah Jadi lama. itu dihias sama saya mobil boxnya. Bener-bener saya datang ke tempat karoseri ya namanya ya. Saya minta dibongkar mobil box itu, dihias, digambar, didesain sedemikian menarik. Jualannya di jalan. Makanya coffee on the road. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya diberi kesempatan
ada peluang untuk buka di gedung-gedung kantor, namanya tetap Sitro ya. Dan kenapa saya sekarang sedang mengkampanyekan pakai tulisan SITRO, banyak orang salah baca Citro, padahal maksud saya Sitro, Coffee on the Road gitu. Nah kemudian di mana tempatnya? Dulu di jalanan Mbak. Karena di jalanan pasar banyak yang lewat kali, salah satu atau salah dua, salah tiga yang melihat, lantas mengundang kami untuk ke acara mereka. Itulah zaman dulu masih bisa. Mungkin zaman sekarang juga sih harus diyakini bahwa rezeki itu ada ya untuk masing-masing kita. Saat itu kami dipanggil lah di satu tempat oleh satu orang karena melihat mobil box kami. Setelah kami tahu, oh ternyata acara night race gitu kan, balapan keren di Kelapa Gading. Waktu itu kita dateng, namanya usaha baru kan. Besoknya lagi ada lagi yang manggil mobil kami. Ternyata acara untuk direksi di bank, salah satu bank besar waktu itu, menggantikan merek international chains yang nggak bisa berhalangan, yang berhalangan pada saat itu. Saya pemain baru seneng aja, iya mau sulap semalam jadi itu booth ya. Nah kemudian yang surprise lagi, saya ditelepon lah sama salah satu orang, iya datang ya ke tempat saya, dia sebut nama dia, orang terkenal, saya sampai nggak percaya. Ini mana ya, bercanda, betul. Nah mereka melihat dari jalanan, mungkin dari kami yang di jalanan. Tapi intinya dimanapun kita memulai usaha, yang penting kita lakukan dengan sungguh-sungguh, serius, all out ya. Orang akan melihat, dan yang tertarik ternyata semua kalangan. Mungkin yang sempat melihat Instagram Sitro, yang belum juga silakan follow @citrocoffee ya. Di sana banyak customer kami, orang-orang yang saya juga surprise dan sangat bersyukur kepada Allah ya. Kok bisa diperkenalkan dengan mereka, pejabat, artis-artis kayak seperti itu, politisi dan seterusnya dan lain-lain. Bukan karena promosi yang sedemikian gencar pada saat itu, memang belum musim ya yang namanya sosial media, tapi karena kinerja kami dan kekuatan dari mulut ke mulut gitu. Jadi intinya sosial media jalankan terus, yang lain-lain jalankan terus, tapi kerja yang terbaik itu yang paling penting. Jawab pertanyaannya nih baru sekarang. Sitro ada di mana? Iya. Sekarang nih kami ada di Gatot Subroto, di lobi utara Menara Jam Sostek. Kalau yang ngantor dan sering ke daerah sana di Jakarta, Jalan Gatot Subroto, masuk ke lobinya, belok kanan, ada di lobinya. Di situ kami sudah 20 tahun lebih. Sementara Warkop Sujali ada di mana? Juga saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, ditempatkan di tempat yang menurut saya sangat tepat, tanpa kami rencanakan, bahwa kami cari-cari di tempat yang sedemikian menarik gitu loh. Kami ada di Fresh Emerald Bintaro, juga sama persis di pintu selatan 2 langsung ada Warkop Sujali. Jadi memang Tuhan beri tempat-tempat yang baik. Semoga kerja kami juga baik gitu loh, sehingga banyak yang suka, yang belum datang, ayo datang. Oke, menarik ya. Jadi Sitro ini awalnya memang dari disebutnya food truck ya. Iya. Apa namanya, kopi truck lah. Iya. Kopi truck di jalanan ya. Itu saat itu berarti memang belum, kalau sekarang kan mungkin udah rame juga ya di beberapa apa namanya food market gitu, ada tenan-tenan yang menggunakan food truck, truk gitu ya, atau mobil box untuk jualan kopi. Bahkan Mbak Dewi ini sudah udah muncul tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu ya. Oke. Nah mungkin tadi menarik ya, dari mulai awalnya bisnis, mungkin dari kecil ya Mbak, maksudnya dari start dari nol berarti saat itu. Oh iya, dari nol, dari satu mobil kecil, mesinnya juga kecil, mesin yang kecil Mbak, mesin otomatis yang kecil. Kita racik sedemikian rupa itu menu-menu sampai harapan dan semoga cocok di lidah kebanyakan customer gitu kan. Kita kan tidak bisa mengentertain kebutuhan atau selera semua orang ya. Yang saya selalu cari adalah, dulu itu saya sampaikan, selera Nusantara. Karena ada customer kami yang kakek-kakek nonton wayang sewa kami kopi. Nah saya bilang, selera Nusantara, tolong di-set mesinnya jadi lebih ringan. Khawatir dari sisi kesehatan dan lain-lain. Jadi dengan kami racik dari mesin kecil sampai akhirnya sekarang alhamdulillah punya mesin besar gitu. Mulainya dari kecil.
mulainya dari kecil ya. Mhm. Ini juga ada Kak Apriansyah, kopinya enak kok, udah saya coba Oh katanya. iya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya. Saya yang belum Mhm. coba, Mbak. Oh ya, Nanti belum ditunggu nanti kedatangannya. Di main ke mana Mbak Jakarta. lokasi foodies di Oh, Bandung ya? foodies di Bandung. Ya, Ya, foodies di Bandung. jauh. Tapi dekat sekarang ada Wush. Ya, ada bus ya. Tinggal cuman Ada. pas sebentar aja Sebentar, bisa langsung sebentar. nyampe. Dan dari Halim itu ke Sitro itu deket. Oh, dekat ya. Kalau mau ke Warkop Sujali, naik travel yang ke Bintaro, deket. Kalau perlu dijemput, dijemput. Banyak kawan-kawan di Fresh Emerald, Fresh Market Bintaro itu Banyak menarik, ya. menarik. Kemarin juga memang di Fresh Market kebetulan banyak juga tenan-tenan yang viral Iya. ya. Iya, iya di sana tuh Pak. bener-bener deh apa-apa jadi menarik dan saya pun sebagai tenan sekaligus jadi customer di sana. Semua menarik kayaknya. Baik Perlu didatengin, Mbak. iya perlu baik barang dagangannya maupun orang-orang pedagangnya menarik semuanya. Anak-anak muda yang sangat-sangat kreatif. Iya ya, kreatif ya. Sekarang tuh banyak banget. Iya. Oke, nah kalau misalkan boleh tahu lagi nih di antara Citro Coffee dan juga Warkop Sujali ini menargetkan market yang berbeda atau seperti apa, Mbak? Iya, berangkat dari fakta ya, sekarang ini yang kita lihat itu di mana-mana berapa meter lah hitungannya ada kafe, ada coffee shop. Sekian meter loh hitungannya di area-area tertentu itu sekian meter ada coffee shop. Mulai dari pakai mesin yang besar sampai mereka pakai mesin yang kecil, tetap mereka buka kafe. Nah, semua orang menyukainya lah ya. Dan saya juga senang dengan itu. Ada beberapa yang bertahan lama, ada beberapa yang mencoba dan kemudian mundur gitu, harus mundur. Nah, dari situ kemudian bergeser ke manual brew. Banyak terutama yang muda-muda main di manual brew. Nah, jadi mereka pakai alat-alat manual untuk menyeduh kopi ya kan. V60 dari yang paling populer, mocha di rumah pakai mocha pot dan lain-lain dan seterusnya ya. Itu juga kemudian digandrungi. Nah, saya melihatnya market nih ya, customer kita itu selalu menginginkan sesuatu yang baru. Kalau kita bicara tentang tren itu sendiri juga kan sifatnya cyclical ya, dia akan kembali ke yang dulu. Contoh kamera, dulu kamera analog, sekarang kemudian pindah ke digital. Sekarang orang lagi suka lagi dengan kamera analog gitu, ya kan? Celana cut bray, kemudian celananya slim, sekarang celana cut seterusnya seperti itu. Lagi. Iya, saya pun melihatnya gitu. Nah, saya kalau membedakan customer, saya melihatnya warkop nih. Kenapa saya buka warkop? Saya melihat ada pasar lain yang harus diangkat. Warung kopi ini saya merasa ini adalah coffee shop buatan Indonesia, ciri khas bangsa Indonesia yang hampir terlupakan. Ya, orang sekarang ini kan buka kalau nggak kafe, kedai kecil, kedai kopi dan lain-lain, senja dan lain-lainnya, kopi aren, atau mereka ke kafe, ke coffee shop besar, small coffee shop, atau ke kopi tiam. Tapi kopi tiam yang notabene bukan produk Indonesia. Kopi tiam itu Malaysia dan Singapura. Nah, sementara warkop yang asli produk kita dari nenek moyang kita duduknya di warung kopi kok seperti terlupakan. Beberapa waktu yang lalu, sekarang sih udah banyak yang bagus ya. Beberapa waktu yang lalu kesannya kalau mau ke warkop itu kumuh. Sebelum saya buka warkop Sujali, saya melakukan riset kecil-kecilan. Saya lakukan dengan suami dan juga anak-anak. Sampai mereka bercanda ke saya, aduh pasti kita makan ini lagi roti bakar lagi nih. Pasti kita. Dan banyak dari pengalaman saya riset itu memang kumuh ya. Gitu. Tidak semua, tapi yang kebetulan saya temui terkesan kumuh. Saya berusaha ingin mengangkat itu, mengakomodir kebutuhan pasar yang warkop itu untuk pasar mana saja seperti kopi. Kalau kita katakan boleh saya pilah dengan middle low dan middle up, saya mau si middle low-nya juga tetap bisa datang ke warkop kami, tapi middle up
bisa dan suka datang ke tempat kami. Mereka kan yang mereka butuhkan adalah experience sebenarnya ya. Betul. Mereka butuh experience di mana yang bosan datang ke kafe, terus pas lihat ke warkop, ini menarik banget ya. Sekaligus saya juga mengajak beberapa dari kawan-kawan bernostalgia ke masa lalu. Beberapa kan juga yang datang yang sudah usia atau ada saya pernah mendengar customer pada saat minum kopi kami dia bilang, "Ih, kayak di rumah nenek, kayak di rumah nenek kopinya gitu." Dan kembali lagi. Ada yang bilang, kopi ibu gitu loh mereka bilang. Karena memang sengaja kami ciptakan seperti itu. Berbeda dengan Citro. Citro itu memang marketnya seperti kafe-kafe pada umumnya. Dan kebetulan kami memang berada di office building. Jadi ya kopi-kopi Italia, cappuccino, latte, mocha, dan seterusnya. Itu adanya di Citro Coffee. Pada saat di warkop ada yang menanyakan, ada americano enggak? Di situ peran saya, kalau saya nggak hadir tiap hari, kembali nih ke bahasan yang tadi. Nggak bisa langsung mentranslate ke kopi tubruk. Maksudnya kopi hitam. Maksudnya kopi hitam. Ada americano gitu kan. Terus ada cappuccino, mereka bilang gitu kan, yang datang. Saya bilang, oh ada Pak, tapi di sini kopi susu aja, ya kan, kopi susu karena kami meracik. Jadi marketnya berbeda tuh produk-produk jelas berbeda. Kami harapkan sih marketnya bisa sama dari sisi kalangan. Cuman jenis produknya memang totally different dari Citro sama Warkop Sujali. Tapi kalangannya middle up dan itu bisa semua, saya mengharapkan begitu. Makanya Jadi sebetulnya makanya kami hadir dengan tampilan yang sebisa mungkin saya sajikan dengan menarik. Kemudian cupnya juga saya coba ciptakan, hadirkan dengan cup yang orang kalau bawa tuh nggak malu. Terus minum di warkop juga bisa take away loh, gitu. Gitu Mbak. Oke, menarik ya. Jadi sebetulnya tadi kalau dari produk sendiri berbeda gitu. Mungkin yang Citro itu lebih ke modern coffee, yang maksudnya yang kafe lah itu kafe lah ya. Kalau yang warkop ini Mbak Dewi pengen mengangkat kembali nih yang sebelumnya mungkin warkop tuh kesannya ya kayak warung-warung kopi biasa yang memang middle low dan itu biasa aja gitu ya. Dan itu ingin Mbak Dewi angkat kembali gitu. Iya. Oke, tapi harapannya. Dan tahu nggak Mbak, sampai ada temen nih bilang, tadi di warkop lu ada ini loh, ada artis loh duduk. Nah saya sayang nggak pas di situ. Di warkop lo ada cewek cantik lo, ternyata dia selebgram gitu. Nah itu juga jadi penyemangat kami sih, bahwa oh iya oke, cukup berhasil dan memang maunya sih seperti itu. Kita nggak usah gagayaan melulu lah kafe, walaupun di sini juga gaya juga gitu loh di warkop. Karena tadi kalau Mbak Dewi bilang untuk apa namanya tren gitu ya, itu balik lagi gitu ke yang dulu. Dan ini kesempatan nih untuk Warkop Sujali bisa tetap on trend tapi tetap mengangkat yang sebelumnya sempat hasil Indonesia tuh diangkat kembali gitu ya Mbak. Iya, kearifan lokal Mbak. Kearifan lokal. Jadi pada saat ada customer yang bilang, aduh saya suka nih Mbak, bener-bener deh yang kayak gini nih tempat yang saya cari selama ini. Aduh itu penyemangat banget buat saya. Yes, tujuan saya tercapai gitu loh. Jadi betul tujuan bisnis itu adalah profit. Tujuan bisnis itu adalah untuk mencari keuntungan ya, usaha selain kegiatan. Tapi ada faktor lain yang juga jadi penyemangat. Seperti itu ada karya, ada ide, idealisme yang kita ingin capai gitu loh. Nah, pengakuan terhadap produk kita yang mengangkat budaya lokal pada saat orang juga mengakuinya itu sungguh-sungguh sangat penghargaan yang berharga buat saya. Oke, karena balik lagi ya tadi kopi itu bukan hanya kita ngomongin bisnis aja dapat profit atau apa, tapi tadi yang Mbak Dewi bilang kita bisa memberikan kontribusi terhadap produk lokal Indonesia juga ya Mbak. Iya. Okay. Di Citro sekalipun walaupun kafenya modern, saya pakai 100% kopi Indonesia. Wah, oke. Nah ini juga tadi yang saya ingin tanyakan untuk di Warkop Sujali dan Citro itu tadi berarti 100% kopi Indonesia ya. 100%. Oke. Jadi dari situ peran Citro dan Warkop Sujali memberikan kontribusi terhadap Indonesia sendiri ya Mbak. Iya. Oke. Luar biasa. Oke.
Nah, kalau misalkan ngomongin, tadi kan kita udah ngomongin ternyata dari produknya itu berbeda ya dari Citro dan Warkop Sujali. Terus marketnya juga sebetulnya berbeda, tapi harapannya bisa menggarap market yang memang dari Warkop itu yang awalnya middle low, tapi middle up-nya juga ketarik gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, ini inovasi apa aja yang udah Mbak Dewi lakukan, baik itu untuk Citro dan juga Warkop Sujali ini. Maksudnya kan sekarang banyak banget nih perubahan tren, terus Iya, sekarang banyak banget coffee shop yang berlomba-lomba membuat kafenya itu estetik gitu. iya, iya, Nah, iya, terus iya, bahkan bikin influencer tertarik datang. Nah, iya, iya, sebetulnya iya. kalau di Warkop Sujali dan Citro sendiri itu inovasi apa aja nih Mbak yang sudah dilakukan? Kalau ditanya tentang Warkop Sujali, Mm, in term of pasar gitu ya di mm, bisnis, mungkin hanya sedikit selain yang tadi saya sampaikan, saya masuk ke pasar itu. Tapi tentang bisnis kopi, justru ini adalah inovasi terbesar saya dalam bisnis kopi dengan masuk buka warkop. Saya nggak yeah. buka cabang kafe lagi yang lain gitu kan, tapi saya ambil bisnis yang berbeda tapi sama-sama kopi. Ini justru inovasi terbesar menurut saya yang saya lakukan. Saya masuk ke warkop, di dunia warkop. Yang orang mungkin, saya yakin lebih dari 80% orang nggak terpikir untuk buka Yeah. warkop. Bukanya pasti pengen kafe. Kafe Yeah. yang kecil, yang estetik dan lain-lain. Saya enggak ya, saya pikir justru harus ada sesuatu, seseorang juga lah yang bergerak, hmm, tidak hanya ya itu, ya maksudnya gitulah yang tadi sudah saya sampaikan, yang juga ngangkat eh, produk kita. Oke. Disitulah saya masuk. Jadi ini merupakan suatu inovasi yang justru besar ya Iya, dari awal ya, dari iya, awal iya. buka warkop. Dari awal buka Warkop Sujali. Kalau misalnya hal lain yang saya untuk melawan, bukan melawan, untuk mengantisipasi pasar gitu kan tadi supaya survive gitu di kaitannya dengan tantangan, saya tadi udah singgung apa belum ya bahwa harus ada faktor pembeda dari kita gitu. Itu dilakukan di Citro. Dari awal kami melakukannya tidak hanya kafe biasa, coffee shop biasa, tapi kami bisa melayani buka coffee shop di tempat customer kita. Jadi Oke. makanya mungkin beberapa adalah orang-orang yang penting yang nggak bisa leluasa ngafe-ngafe nongkrong-nongkrong di luar di tempat umum. Pada saat mereka pengen kongko-kongko dengan koleganya, circle-nya dia, inner circle-nya dia yang bicara bebas, tapi di tempat dia akhirnya memanggil kami karena kami datang seperti kafe pindah ke rumahnya mereka, kafe pindah ke kantornya mereka. Saya Ya. bawa barista, bawa perlengkapan semuanya, mesin, bahkan hanya menyiapkan listrik dan tempat gitu, kayak gitu. Mungkin itu pembeda-pembeda yang saya ambil. Nah, termasuk inovasi juga, inovasi apa yang beda ya. Nah, inilah salah satu inovasi yang juga jadi pembeda dari kebijakan bisnis saya. Ya. Warkop deh gitu, Mbak. Ayo ke Oke warkop. bang. Iya. Bahkan maksudnya ngedenger cerita dari Mbak Dewi ini juga saya kayaknya baru denger nih karena selama ini taunya tuh yang buka kafe gitu kan. Iya. Cerita dari Mbak Dewi ini justru beda nih. Oke, tapi tadi berarti untuk si Citrus sendiri datang ke tempat customer, tapi itu nggak pindah-pindah nggak? Tapi berarti hanya Oh enggak, atau gimana? maksudnya seperti mereka punya kafe sendiri tuh, Mm, kami bawa tim barista dan mesin dan mm. semua perlengkapan kafe ke tempat mereka. Habis selesai acara mereka, saya angkut lagi barangnya. Oh, oke. Saya angkut lagi. Hanya catering lah Mbak, catering service ya. Catering ya. Nah, coffee break service gitu, itu udah berjalan. Ya, pertama Citro buka, ya saat itu juga kami melayani fasilitas itu. Jadi puluhan tahun juga kami. Baru saya lihat tahun-tahun belakangan ada kawan-kawan juga yang sudah melakukan hal yang kurang lebih sama. Jadi iya, iya ya. Seneng Ya, sih, itu juga maksudnya jadi lebih senang banyak ya. alternatif ya. Ya, itu juga mungkin terinspirasi dari Mbak Dewi ya. Banyak teman-teman yang mungkin tahu nih dari Mbak Dewi. Oke. Nah, kalau tadi ngomongin kalau Mbak Dewi nih di Warkop Sujali ingin menghadirkan experience nih buat customer-nya gitu ya. Bukan hanya sekedar transaksi beli kopi doang nih. Iya, iya, Tapi iya. pengen munculin experience yang mungkin beda dan bahkan tadi untuk apa ya, mungkin ini strategi untuk menggait market yang sebetulnya middle up datang ke situ tuh dengan experience ya Mbak ya tuh ya. Mhm, mhm. Oke, Iya, oke. iya, iya. Itu sih. Eh, iya, jadi yang beda aja kalau mereka biasanya ngafe itu duduk lama hening wifi.
saya ngajak mereka, ayo di pasar yang hiruk pikuk pasar loh. Siapa sih yang mau ke pasar? Dan memang sampai saat ini masih nggak semua bereaksi positif dengan seperti yang saya pikir gitu kan. Kalau saya cari yang baru lucu ya, tapi tidak semua bereaksi positif juga gitu kan. Tapi ingin perlahan-lahan bisa mengajak semua orang, yuk bisa asik loh ngopi di pasar, di warkop gitu loh. Itu yang saya pengen coba ajak. Ajak ya. Oke, jadi ingin mengajak teman-teman bahwa untuk ngopi di pasar tuh bukan sesuatu yang enggak deh, tapi justru menghadirkan experience yang unik ya. Maunya justru beda. Jadi tujuan gitu. Satu waktu tuh pengennya jadi tujuan, bukan kebetulan. Kita ke Sujali yuk, gitu lah. Saya mau jadi tujuan. Iya. Oke, mudah-mudahan bisa segera ya. Kita berarti strategi Mbak Dewi terus mengkampen bahwa yang tadi Mbak Dewi harapkan gitu bisa segera perlahan bisa muncul nih bisa aware nih teman-teman yang suka kopi ya Mbak ya. Iya. Oke, nah kalau ngomongin soal diplomasi kopi sendiri nih, kalau Warkop Sujali ini ada peran dalam misalkan kayak mengedukasi barista-baristanya untuk mendalami pemahaman tentang kopi dengan berbagai pelatihan atau seperti itu, gimana Mbak? Itu ada nggak? Gini, kalau bicara Warkop Sujali kan memang berbeda dengan Sitro ya. Kalau Sitro mereka adalah dilatih untuk menjadi barista yang handal mengoperasikan mesin. Kalau di kafe itu kita kenal ada espresso mesin itu sesungguhnya yang ada di kafe-kafe itu, gimana menciptakan espresso yang baik. Kemudian yang lebih famous lagi adalah gimana caranya membuat latte dengan artnya sendiri gitu kan. Nah, tapi di Warkop Sujali ini tidak begitu. Walaupun demikian, mereka tetap harus dilatih. Kami ada resepnya juga, pakemnya juga, resepnya tertulis, harus mengikuti arahan-arahan itu. Ini cuman bedanya in a traditional way. Semuanya diudek, semuanya diambil. Jadi kalau ngelihat main Mbak dan semua yang hadir, ayo kita main ke situ. Nanti terpampang di sana kopi tubruk, teh tubruk, semua diambil traditionally gitu kan. Ambil pakai sendok, diudek. Gimana sih di warkop, pada umumnya di warkop jauh dari mesin gitu, nggak ada mesin kopi di sana. Jadi tapi pada saat diminum juga customer puas gitu loh. Gitu. Tapi kalau tentang pendidikan tetap mereka harus tahu. Jadi contoh kan banyak customer sekarang kan kritis ya. Mereka menanyakan ini kopinya apa, dari mana. Kita edukasi si pegawai-pegawai itu jenis kopi apa ini, robusta kah, arabica kah, kalau campuran berapa persen dan berapa persen kah. Saya edukasi perlahan walaupun tidak seperti anak-anak yang di Sitro. Kalau di Sitro kan memang benar-benar bagaimana mengoperasikan mesin itu juga mereka harus paham. Gitu sih, dengan cara yang berbeda tapi tetap harus diedukasi. Ya. Oke. Jadi tetap ya pemahaman di internalnya dulu juga perlu dikuatkan gitu ya. Betul. Untuk menciptakan experience buat customer tadi ya, sesuai tujuan dari bisnisnya Mbak Dewi. Iya. Oke, nah kalau misalkan tadi ngomongin kopinya sendiri, terus experience-nya, terus tadi juga lokasi sempat di-spill ya Mbak. Nah, kalau Mbak Dewi sendiri ini ngelihat peluang dan tantangan di industri kopi ini ke depannya nih saat ini seperti apa nih Mbak? Oke. Kalau tentang bisnis kopi, saya selalu optimis karena background saya dan decision saya di awal masuk ke bisnis kopi pun jelas. Karena kopi itu adalah everlasting. Jadi kalau dari zaman dulu kita mungkin baru sampai di tengahnya dan sampai kapanpun ini akan tetap ada. Kopi ini dan peminat kopi, penyuka kopi itu akan terus ada menurut saya. Jadi saya optimis, sangat optimis di bisnis kopi ini. Kalau ada kawan-kawan yang buka kemudian tutup, tinggal coba lagi dengan cara yang berbeda. Ya mungkin pada saat itu belum tepat, banyak faktor lah. Banyak faktor, bisa jadi tempat, bisa jadi manajemen, bisa jadi lain-lain dan menu dan lain-lain. Tapi kopi itu sendiri selama kita bisa memenuhi kebutuhan, keinginan dan disukai oleh customer kita sepanjang masa sih Mbak. Saya optimis dengan bisnisnya itu sendiri. Oke, bahkan ini terbukti dengan optimis Mbak Dewi di puluhan tahun ke belakang karena tadi kalau Mbak Dewi bilang di awal tuh bisnis kopi sendiri peluangnya cukup besar marketnya dan ternyata sekarang terbukti ya Mbak ya bahkan semakin luas. Iya, semua orang di situ. Cuman memang sih tantangannya adalah untuk para pemain bisnis termasuk saya bisnis kopi
pie yang ada, kue yang ada, yang tadinya hanya dibagi bertiga lah katakanlah, sekarang harus dibagi berpuluh-puluh orang. Otomatis yang tadinya saya dapat segini, sekarang cuma sedikit-sedikit banget gitu. Tapi juga kalau kita berpikiran positif terus, peminum kopi juga semakin banyak. Ya betul ya. Jadi Semakin banyak. selain dari tantangan sendiri yang semakin banyak, tapi kita optimis dengan market yang semakin Luas. luas juga ya, Mbak. Iya. Justru itu tantangan buat pelaku bisnis khususnya di kopi itu gimana caranya mengeluarkan sesuatu yang berbeda di produknya ya, Mbak ya. Iya. Jadi tidak cukup hanya mengeluarkan sesuatu yang baru ya, tapi sesuatu yang beda. Yang baru kopi susu gula aren, semua ngeluarin gula aren, tapi kan sama. Gimana caranya kita agak ada bedanya gitu. Beda juga nggak harus diproduksi, tapi beda aja gitu. Beda aja. Beda yang positif ya Mbak, beda yang bagus. Beda yang bagus, yang positif dan bisa diterima secara positif juga ya oleh customer. Iya. Oke, nah tadi kalau berarti kita udah nggak kerasa juga nih Mbak, udah 1 jam kita tadi ngomongin. Oh iya. Seperti sebentar ya, tapi kayak udah ternyata udah kayak 1 jam juga. Ngobrol di warkop Mbak. Iya, betul ya, kayak ngobrol di warkop gitu, ngalor ngidul. Akhirnya udah 3 gelas aja. Tapi bener loh, ada kawan di sana, aduh kalau nonton nih, salah satu temen nonton, jadi minumnya di warkop kami sehari bisa 8 gelas pas bayar di sore hari itu. Jadi itulah warkop ya. Pada saat kalau makanan, orang minum makannya sekali, makan pagi sekali, makan siang sekali, makan malam sekali. Tapi kalau minum bisa berkali-kali, ya kan? Jadi pas sore chef nih pasti yang kalau bener dia hadir atau kawannya pasti tahu siapa yang saya maksud. Berapa tagihan saya 8 gelas kan? Pegawai saya, saya juga surprise. Oh dari pagi sampai sore dia minum 8 gelas di tempat kami, tempat yang sama. Gitu. Berarti maksudnya bisa sampai 18 tidak dibatasi ya, mau sampai kapanpun, karena mau dari buka sampai tutup. Karena apa? Karena memang selain minuman yang universal, hampir semua orang suka, harga warkop itu relatif lebih murah dibandingkan kafe. Gitu sih. Jadi itu yang jadi customer juga consider untuk ya udah nggak apa-apa gitu untuk ngopi semoga sampai 18. Semoga. Di warkop itu saya menjual kopi susu gula aren botolan harganya 10.000. Di Citro nggak bisa saya jual segitu. Saya jual karena kemasannya memang jujur lebih kecil. Pokoknya harganya murah aja gitu warkop. Makanya orang juga nggak pikir panjang untuk ya udah sih lama-lama di sini juga oke. Iya. Dan alhamdulillah tempatnya juga cocok ya Mbak ya di alhamdulillah. Alhamdulillah itu tempat yang sangat menarik sih. Viral lah ya itu tempat ya. Viral, baru-baru ini viral. Iya. Oke, nah kalau boleh tahu warkop Sujali ini operational hour-nya di setiap hari atau gimana? Setiap karena sekarang pegawai masih terbatas 3 orang, kami sudah menambah 1 kios jadi 2 kios. Jadi untuk shift-shiftan kayaknya belum bisa, makanya kami putuskan untuk warkop Sujali beroperasi dari Selasa sampai hari Minggu. Hari Senin libur. Hari Senin libur. Untuk bukan bulan Ramadan itu kami buka di jam 6:30 pagi sampai jam 3 sore karena pasarnya ditutup jam 5. Pengalaman yang lalu memang jam 4, jam setengah 5 masih ada tamu dan masih kami layani sambil disambi closing preparation. Sementara selama bulan Ramadan kami geser waktu, buka jam 1 siang, tutup jam 8 malam. Gitu. Oke. Jadi sambil ada yang buka puasa bisa mampir tuh ke market. Iya. Oke. Menarik nih bahasan terkait diplomasi kopi ala warkop Sujali ini ya. Jadi ingin mengangkat kembali citra warkop nih asli Indonesia. Kalau sekarang juga banyak ya kopitiam yang ternyata memang bukan warisan asli Indonesia ya Mbak ya. Tapi warkop Sujali ini berusaha untuk menumbuhkan kembali bahwa warkop ini perlu diangkat lagi. Iya betul. Jadi orang bangga dengan Indonesia lah produknya. Dan tadi ya terutama catatannya baik itu warkop Sujali atau Citro itu menggunakan 100% kopi Indonesia ya Mbak. Iya. Oke, luar biasa.
Nah, mungkin dari teman-teman boleh banget kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan sama Mbak Dewi nih yang sudah berpengalaman puluhan tahun di bisnis kopi, boleh banget ditanyakan sebelum nanti kita akhiri sesi live-nya. Boleh nanti ditulis di kolom komentar. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari audiens ya, Mbak. Ya. Mungkin ini terakhir nih dari saya, Mbak. Ada nggak sih rencana atau mungkin ekspansi nih untuk bisnis baik itu Sitro atau Warkop Sujali ingin melebarkan sayap kemana gitu Mbak ke depannya dalam jangka waktu tertentu? Cita saya memang Warkop ini bisa jadi ditemui di mana-mana dengan mudah gitu kan, Warkop Sujali ini. Nah, tapi untuk saya sendirian yang menjalankannya, saya sadar kapasitas saya terbatas gitu kan. Jadi saya sebetulnya sangat terbuka dan welcome ke kawan-kawan yang mau buka warkop, juga yang mau buka dengan nama Warkop Sujali. Yuk kita sama-sama, nanti ada Warkop Sujali 1, Sujali 2, Sujali 100 sekian dosen gitu juga. Ya, saya sangat terbuka, tapi cita-citanya memang ingin ada warkop di mana-mana gitu ya. Warkop tuh membudaya lagi lah gitu. Yang mau bukanya Warkop Sujali, kita bisa ngobrol. Oke, ini ada salpok nih. Halo Mbak Ade, cantik banget, Masya Allah. Siapa Masya Allah? Mbak Mira nih, Mbak Mira. Okay. Mbak Mira. Oh, dia juragannya yang viral di situ. Di Fresh Market. Di Fresh Market. Terima kasih Mbak Miracle. Mbak Miracle. Jadi ini teman-teman bisnis owner juga kumpul ya di juga ada juga. Saya baru pakai kacamata, udah tua harus pakai kacamata. Oh iya. Rame ya. Rame nih. Nah, oke. Nah mungkin tadi ya kalau misalnya ada teman-teman yang mau ditanyakan boleh banget. Tapi sebelumnya saya izin menyampaikan sedikit informasi mengenai foodies ya Mbak ya. Sebelum nanti mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, nah buat teman-teman foodies mungkin yang tadi udah menyimak obrolan santai, karena ini beneran santai kayak di warkop nih. Iya. Kayak di warkop. Nah, menyimak tadi obrolan bersama Mbak Dewi, saya ingin menyampaikan sedikit informasi mengenai foodies. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman mungkin di awal belum tahu foodies itu apa, jadi teman-teman pebisnis kuliner yang mungkin ingin belajar nih terkait bisnis kuliner, kayak gimana mengembangkan bisnis yang udah teman-teman jalankan, tapi mungkin mentok nih harus gimana lagi. Nah, bisa belajar bareng foodies. Nah, di foodies ini sementara bulan Ramadan ini ada upcoming class, yang dimana kelas yang berjalan selama bulan Ramadan ini sementara online dulu nih. Kalau yang offline-nya nanti after Lebaran kita open lagi kelas offline nih. Jadi teman-teman pantengin terus Instagramnya foodies buat tahu update-update informasi bisnis kuliner dan program-program foodies. Nah, tapi untuk di Ramadan ini kelas online itu jadi foodies akan melaksanakan foodies online class, itu batch-nya sudah ke 47. Jadi ini kita akan membahas strategi produk viral dan booming. Nah, jadi teman-teman di kelas online ini akan belajar membongkar nih gimana formula produk viral, terus memvalidasi produknya seperti apa. Nanti juga pas strategi launchingnya ini akan belajar nih gimana caranya melaunching produk dengan wow factor atau pembeda nih dari produk teman-teman. Nanti kayak marketingnya nih dari konten, karena sekarang tuh zamannya sosial media dengan konten yang luar biasa nih, terus dieksplor nih dari strateginya seperti apa, dan nanti strategi KOL influencer juga akan dibahas di kelas Foodies Online Class 47, strategi produk viral dan booming. Nah, ini kelasnya online, bisa teman-teman akses di mana saja. Jadi ini online via Zoom. Ini pelaksanaannya di hari Jumat tanggal 22 Maret, sebentar lagi ya. Jadi teman-teman yang buat mau nih belajar lagi terkait bagaimana cara membuat strategi produk viral dan booming, bisa banget join di kelas ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa sudah termasuk free module, terus akses video 1 tahun, dan juga free template konten kalender. Jadi kalau tadi ya kita akan membahas kunci konten viral, kita juga kasih template untuk membuat konten kalendernya seperti apa. Nah, ini pun ada promo nih buat teman-teman. Jadi untuk harga normal satuannya itu di harga 495, tapi teman-teman kalau beli satuan ini bisa di harga 199 aja. Nah, satu lagi, kalau tadi kelas online yang hanya 1 hari,
Foodies juga punya kelas online yang 2 hari, namanya kelas setup bisnis. Nah, spesifik di kelas setup bisnis hari ini, di bulan ini, itu akan membahas bento nih, bisnis bento kios dan gerobakan. Jadi kenapa bisnis bento? Jadi bento ini adalah ide bisnis yang potensi berkembang, cabangnya itu bisa ratusan bahkan ribuan. Jadi teman-teman nanti bisa menemukan nih potensi-potensi bisnis bento ini di kelas-kelas setup bisnis ini. Itu tadi ya 2 hari. Di hari pertama kita akan menemukan potensi-potensi apa aja di bisnis bento. Terus akan memvalidasi menunya seperti apa, wow faktor dari produknya seperti apa, pengembangan cabang sampai financial plan ya, perencanaan keuangan dan juga setup operasionalnya akan dipelajari di kelas ini. Nah, di hari kedua teman-teman akan belajar terkait resep nih. Jadi teman-teman juga akan dikasih resepnya, resep menu bento, terus rekomendasi produk yang dijual di lingkup bisnis bento ini tuh apa. Bahkan sampai persiapan jualan dan marketingnya juga akan dipelajari di hari kedua ini. Nah, spesial nih di hari kedua ini akan bertemu bersama edukatornya dari Ardena Food. Nah, buat teman-teman mungkin bisa searching ya, Ardena Food itu apa aja. Terus nanti juga akan dikasih spesial resepnya dari tim Ardena Food. Oke, nah kalau misalkan kelas online yang 2 hari ini, itu harganya di harga 399. Nah, spesial lagi nih buat teman-teman yang join, itu ada promo bundling. Kalau misalkan teman-teman join kelas yang tadi 1 hari dan KSB Bento 2 hari ini, itu totalnya bisa di 600 ribuan. Tapi teman-teman nanti kalau misalkan klaim promonya hari ini, khusus di Instagram Live, itu menjadi 499.000. Nah, ini periodenya berlaku 3 hari aja. Jadi teman-teman nanti bisa langsung DM Foodies atau mungkin bisa klik link, sebentar ya, saya tulis linknya. Nanti teman-teman bisa screenshot dulu karena link yang di sini tuh nggak bisa diklik langsung. Gitu. Sebentar ya. Nanti atau kalau ada kendala langsung DM ke Instagramnya Foodies di foodies.id, bisa langsung klaim promo Ramadan. Sebentar teman-teman, promo bundling Ramadan. Oke, nah ini saya pin untuk link promonya ya, jadi teman-teman nanti bisa screenshot dulu aja, nanti bisa diklik karena ini udah namanya bisa diklik ya, nggak akan pusing. Oke, nah itu aja informasi yang bisa Foodies sampaikan ya terkait program-program Foodies. Sepertinya juga belum ada pertanyaan Mbak dari audiens. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir dari saya nih Mbak sebelum kita tutup. Oke, nah ini kan banyak juga nih teman-teman bisnis kuliner yang join. Mungkin teman-teman yang punya bisnis kuliner serupa nih dengan Mbak Dewi dari bisnis kopi. Mungkin dari Mbak Dewi bisa di-spill nih tips-tips menjalankan bisnis sampai akhirnya bisa sustain sampai sekarang, bahkan bisa memunculkan lagi bisnis kopi yang memang baru tapi udah viral juga gitu, udah rame juga. Nah, mungkin bisa di-spill singkat aja Mbak tipsnya. Ya. Ini saya nggak dipersiapkan, tapi yang ada di kepala saya adalah setiap kali mau kita melakukan sesuatu, juga menjalankan bisnis, kita harus fokus pada tujuan utama kita. Kalau bisnis kita tujuannya adalah mencari keuntungan, mencari profit, ya fokus ke situ kita. Jangan ke distract dengan hal-hal lain. Misalnya sekarang ini lagi marak sosmed. Bangun bisnisnya belum kelar, konsepnya belum nyata, udah buru-buru upload dan lain-lain, akhirnya sibuk dengan hal-hal ke distract sama hal-hal lain gitu kan, atau hal-hal lain juga yang ngeganggu gitu loh. Fokus gitu loh, jangan ke distract, sungguh-sungguh lah fokus pada tujuan supaya tujuan kita tercapai. Jangan salah fokus, jangan gagal fokus. Terus kalau misalnya waktu untuk jualan itu tidak bisa kita nilai cepat. Jadi kalau sehari, 2 hari sepi, 3 hari sepi, sebulan sepi, jalan terus, semangat. Kan kita juga pergi ke satu tempat, gak setiap kali kita sendiri ke mall deh. Kan belum tentu satu mall itu kita datengin tiap bulan. Artinya baru bulan berikutnya kita datang lagi. Bulan ketiga, 3 bulan sekali ke situ. Jadi jangan kecil hati. Siapa tahu si pelanggan setia kita tuh belum datang. Itu sih, selalu optimis bahwa customer kita, langganan kita, rezeki kita tuh masih di sana. Kalau kita keburu mundur,
nanti nggak jadi deh ketemunya. Jadi jangan ke distract, fokus pada tujuan, tetap semangat, tetap keep moving ya, kayak bersepeda. Kalau nggak gerak nanti oleng, nanti jatuh di tengah jalan. Sama hal yang terlihat memang sepertinya perlu sekalipun, kita harus pandai-pandai memilah mana yang lebih penting. Pada saat kita orientasinya ke penjualan, terus kita kebanyakan melakukan promosinya habis-habisan, lupa garap produknya bagus apa enggak, kontrol menunya kita lupa, iya kan? Sumber daya manusia lupa kita kelola, akhirnya lupa gitu. Kita balance, ideally memang kita udah siap, produk dan layanan kita jaga, baru deh dukung deh sama sosmed dan lain-lain. Usaha dan doa pastinya. Iya betul. Nah tadi ya tips dari Mbak Dewi mungkin sekaligus closing statement ya Mbak ya. Tadi kalau Mbak Dewi bilang fokus dengan tujuannya ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Dewi atas sharing insight-nya nih yang luar biasa banget. Teman-teman jadi dan saya jadi tahu nih bagaimana perjalanan bisnis kopi yang sudah Mbak Dewi jalankan dan keluarga bareng suami ya Mbak ya. Asik. Bisnis kopi sih sebetulnya yang Citro itu suami saya kerja baru aja pensiun bareng kawan. Iya. Sujali terima kasih ya bareng Mbak keluarga. Ya, Sujali bareng keluarga. Luar biasa nih bisa menjadi inspirasi buat teman-teman nih yang mau baru mulai running bisnisnya atau mungkin bingung nih mau bisnis apa. Nanti kalau misalkan mungkin mau ngobrol-ngobrol tentang kopi dengan Mbak Dewi bisa ya Mbak ya? Dengan senang hati silakan. Datang ke Fresh Market Bintaro ke Warkop Sujali. Warkop Sujali. Kita cobain minum kopi di pasar. Di pasar ya, sambil ngobrol-ngobrol terkait apapun ya Mbak ya. Di pasar. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Dewi atas waktu dan sharingnya. Semoga sharing di sore hari ini menjadi berkah nih buat Mbak Dewi dan bisnisnya bisa lebih sustain lagi nih sampai puluhan tahun ke depan. Amin. Bahkan sampai sukses banget. Amin. Terima kasih juga. Iya. Udah dikasih kesempatan join di sini, diundang untuk berbagi. Terima kasih. Maafin kalau kurang-kurang. Enggak apa-apa Mbak. Sama-sama. Saya juga mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di Mbak Dewi. Tidak sama sekali. Buat teman-teman sahabat foodies juga terima kasih tadi udah nyimak dari awal sampai akhir. Mungkin tadi juga ada teman-teman yang bingung mungkin mau nanya apa. Nanti bisa ditanyakan after live ini. Follow juga nih Instagramnya Mbak Dewi di Dewi Adhar ya. Oh iya Mbak, boleh nggak share Instagramnya Warkop Sujali dan Citro? Boleh dong. Boleh, tadi saya udah sempat sebut ya. @Citro Coffee kan. Tapi kalau Warkop Sujali @Warkop Sujalinya Soe Jali. Soe Jali ya. Nanti bisa teman-teman searching di Instagramnya, itu mudah ya ditemukan. Warkop Sujali masih sedikit karena ya itu dia nggak sempat. Belum. Tapi kalau produknya oke mah nanti bisa perlahan ya Mbak ya. Bisa ngebangun itu. Oke. Sekali lagi thank you banget Mbak Dewi. Semoga nanti bisa main-main juga ke Fresh Market Bintaro. Ditunggu. Oke. Nah jangan lupa juga teman-teman ya buat yang mau follow, mau nanya apa aja tentang kopi dan gimana selebihnya tentang kopi, boleh banget langsung follow Instagram Mbak Dewi atau Warkop Sujali dan juga Citro Kopi. Oke, terakhir nih Mbak, sebagai dokumentasi kita bisa foto online dulu Mbak, biar teman-teman juga bisa screenshot. Oke, kita foto online dulu ya. Nah, biasanya kalau foodies pakai logo foodies kayak gini Mbak. Gini. Iya. Oke, nah boleh ya teman-teman kalau mau screenshot, boleh di screenshot dan jangan lupa untuk share di Instagram story-nya masing-masing. Dapat hadiah nih teman-teman nih, dapat hadiah. Dapat promo gratis tadi, gratis kelas. Yang ikut live IG enggak. Betul. Yang ikut live IG sore ini terus datang ke Warkop Sujali gratis minum. Liatin screenshotnya. Liatin screenshotnya. Iya beneran. Ini dadakan loh. Iya dadakan ya. Dadakan nih. Liatin screenshotnya gratis minum. Jadi teman-teman yang lagi di Jakarta, di Tangerang ya, di Bintaro. Tangsel Mbak. Soalnya orang ya? kalau dengar Tangerang itu kan jauh kesannya, dan saya pun masih merasa jauh kalau untuk pergi ke Tangerang. Tapi kalau Tangsel tuh mepet Jakarta.
Iya, nempel Jadi Jakarta. yang di sekitaran Tangsel atau Jakarta boleh langsung screenshot dulu, nanti mampir ke Warkop Sujali, dapetin minum gratis ya Mbak. Iya, 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 benar. Keren banget. Oke, sekarang kita biar teman-teman bisa screenshot, langsung foto online dulu aja. 1, 2, 3. Oke, oke. Cukup Mbak, nanti teman-teman bisa screenshot. Terima Oke, teman-teman kasih. jangan lupa nih, ini kesempatan langsung dari Mbak Dewi dikasih minum kopi gratis di Warkop Sujali. Untuk screenshotnya nanti ditunjukin ke tim Iya, Warkop Sujali. siap, siap, Oke, siap, sekali siap, lagi siap. terima kasih Mbak Dewi ya atas Terima giveaway kasih. dadakannya. Terima kasih. Oke, jangan lupa juga untuk teman-teman klaim promonya langsung DM Instagram Foodies aja. Sampai ketemu di Sedekah Ilmu Ramadan minggu depan karena masih ada narasumber-narasumber menarik lainnya yang bisa kita sharing insight terkait bisnis kuliner dan bisa teman-teman aplikasikan di bisnis kulinernya masing-masing. Sekali lagi, terima kasih dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bye-bye.